Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Maula dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemancar dan penerima radio. Pemancar radio sendiri adalah suatu pesawat yang dapat mengirim informasi atau isyarat melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Penerima radio adalah sesuatu yang digunakan untuk semua bentuk pesawat elektronika yang memanfaatkan gelombang suara seperti amplifier, radio komunikasi, intercom, radio tape recorder, dan lain-lain. Prinsip kerja radio adalah suara dipancarkan melalui udara dari stasiun pemancar, terlebih dahulu diubah bentuknya menjadi impuls listrik. Kemudian impuls listrik itu diperkuat dan dimasukkan ke dalam gelombang pembawa yang seterusnya dipancarkan melalui antena pemancar. Gelombang pembawa yang di dalamnya mengandung impuls listrik dan dipancarkan ke udara tersebut sudah terbentuk gelombang elektromagnet, gelombang radio frekuensi atau gelombang RF. Gelombang yang dipancarkan ke udara selanjutnya ditangkap oleh antena penerima. Setelah gelombang radio frekuensi itu diterima oleh pesawat penerima atau receiver, lalu diubah atau dimodulasi menjadi impuls listrik kembali. Untuk selanjutnya, impuls listrik tersebut diubahnya menjadi getaran-getaran suara sebagaimana yang kita dengar bersama melalui penguat suara atau speaker. Bagian-bagian pemancar radio. Yang pertama, bagian input. Bagian input adalah tempat di mana sumber informasi akan dimasukkan seperti suara penyiar, gitar, seruling, piring, gelas, mangkok yang dipukul, tape recorder, dan lain-lain. Yang kedua, bagian penguat audio frekuensi, yaitu bagian yang akan menguatkan sinyal informasi dari bagian input. Yang ketiga adalah bagian modulator, yaitu bagian yang mengolah sinyal informasi dengan frekuensi tinggi atau sebagai sinyal pembawa yang dihasilkan oleh bagian osilator. Pengolahan tersebut akan menghasilkan sinyal modulasi berupa gelombang radio atau gelombang elektromagnetik atau gelombang frekuensi. Sistem modulasi pemancaran ada dua macam, yaitu sistem amplitude modulasi dan sistem frekuensi modulasi. Yang sistem amplitude modulasi yaitu suatu sistem yang menghasilkan gelombang radio dengan amplitudenya berubah-ubah sedangkan frekuensinya tetap. Kalau yang sistem frekuensi modulasi adalah suatu sistem yang menghasilkan gelombang radio amplitude tetap dengan frekuensinya berubah-ubah. Keempat, bagian osilator, yaitu bagian yang berfungsi sebagai pembangkit getaran listrik frekuensi. Frekuensi tinggi adalah frekuensi yang jumlah getarannya di atas 2000 Hz atau 20 kHz, sedangkan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 300 juta menit per detik atau 300.000 km per detik. Yang kelima adalah bagian buffer, yaitu bagian yang berfungsi untuk menguatkan frekuensi yang dihasilkan oleh osilator dan selanjutnya diteruskan ke bagian modulator. Bagian yang keenam adalah bagian penguat radio frekuensi, yaitu bagian yang menguatkan sinyal modulasi gelombang radio
yang selanjutnya diteruskan ke bagian antena untuk dipancarkan ke segala penjuru. Ini gambar pemancar radio. Seperti ini gambarnya. Bagian penerima radio. Pertama adalah bagian antena, berfungsi untuk menangkap gelombang radio yang berasal dari pemancar. Pada antena terinduksi berbagai sinyal radio dengan frekuensi yang berbeda-beda sesuai dengan frekuensi yang dipancarkan oleh pemancar. Yang kedua adalah bagian tuning atau pemilih. Bagian tuning sering disebut juga bagian tuner atau penala. Komponen utamanya adalah lilitan, email atau kawat tembaga, dan kondensator atau LC. Berfungsi untuk memilih salah satu gelombang radio yang diterima oleh antena. Memilih salah satu sekian banyak gelombang radio atau radio frekuensi yang telah diterima oleh antena melalui teknik resonansi. Atau resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya benda lain yang bergetar. Bagian yang ketiga, bagian detektor. Komponen utama pada bagian detektor adalah diode. Berfungsi untuk memisahkan antara frekuensi suara dengan gelombang pembawa, yaitu frekuensi radio. Bagian yang keempat adalah bagian penguat audio frekuensi. Komponen utama pada bagian penguat audio frekuensi adalah transistor atau IC. Fungsi bagian penguat audio frekuensi pada penerima radio adalah untuk menguatkan sinyal informasi yang telah dipisahkan oleh bagian detektor. Yang kelima adalah bagian alat suara. Fungsi bagian alat suara pada penerima radio adalah untuk mengubah sinyal atau audio frekuensi menjadi getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang keenam adalah bagian sumber arus. Fungsi bagian sumber arus pada penerima radio adalah untuk memberi tenaga agar radio dapat bekerja. Yang ketujuh adalah bagian loudspeaker. Berfungsi untuk merubah frekuensi suara menjadi suara yang tepat didengar telinga manusia. Yang kedelapan adalah bagian osilator. Komponen utama bagian osilator adalah lilitan, kawat, email, dan kondensator. Fungsi bagian osilator pada penerima radio adalah untuk membangkit frekuensi tinggi atau radio frekuensi. Ini gambar bagian penerima radio. Jenis-jenis radio. Yang pertama adalah radio publik atau pemerintah. Badan radio ini dimiliki dan dikuasai secara tegas oleh pemerintah yang pengolahannya diserahkan kepada salah satu departemen. Yang kedua adalah radio swasta. Badan radio ini dimiliki perorangan dan sifatnya komersil dengan lisensi pemerintah. Biaya untuk kelangsungan hidupnya diperoleh dari periklanan dan sponsor acara. Yang ketiga adalah radio komunitas. Radio komunitas merupakan salah satu media komunikasi massa yang bersifat audio. Istilah radio komunitas sendiri adalah radio yang dibangun secara gotong royong oleh warga suatu komunitas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Yang keempat adalah radio berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.